zaman kerajaan Siliwangi. Nah, kalau hidup di zaman Prabu Siliwangi, ya, jenengan itu tahu nggak sekarang keberadaannya beliau itu di mana? Tahu. Apakah jenengan juga masih ikut beliau? Oh. Permisi, saya berhadapan dengan siapa ini? Pangeran dari mana? Gunung Putri. Gunung Putri Bogor. Ya. Oh, ya, permisi. Pangeran siapa ini saya berhadapan? Pakubumi. Itu nama atau apa itu? Ya. Namanya Pangeran Pakubumi. Oh. Itu dulu itu kamu itu dari bangsa apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali dengan kami di channel Cakrawala Santri. Semua yang para penonton yang selalu senantiasa setia mengikuti perkembangan dari video-video dari kami, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dibukakan pintu keberkahnya, dan yang sedang sakit semoga segera diangkat sakitnya, yang belum mendapat keturunan, belum mendapatkan jodoh, semoga segera tersampaikan, terlaksanakan, dan juga menjadi anak yang soleh soleha. Dan semoga yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang dalam masa-masa sulit semoga segera tercapai hajat-hajatnya ya. Baik pemirsa yang sudah membagikan atau men-share dari channel kami di Cakrawala Santri, semoga banyak hikmah pelajaran yang positif yang dapat diambil, khususnya untuk pribadi kami di channel Cakrawala Santri, dan khususnya untuk bagi semua yang menonton yang sudah mengikuti perkembangan dari video-video kami yang kami buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pegangan hidup sehari-hari, dan silakan bagi siapapun yang ingin berkonsultasi atau sekedar tanya-tanya tentang amaliyah atau tentang pengobatan, bisa dihubungi di nomor yang ada dalam deskripsi di bawah video-video yang kami buat ya, sajikan. Nah, baik, kali ini kami akan mengulik tentang terjadinya banyak sekali saat ini di tahun 2006, akhir 2025 dan 2006 itu banyak sekali kejadian-kejadian alam ya, seperti bencana banjir bandang atau tanah longsor atau gempa bumi dan gunung meletus. Nah, itu pertanda apa ya untuk dari sudut pandang secara Islamnya ya, secara Islamnya itu adalah petunjuk apa, dan apakah memang itu secara alami bencana alam atau memang itu adalah surat atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dari dari segi manusianya sendiri atau ada campur tangan dari sosok-sosok makhluk astral yang gaib itu sendiri yang ikut campur atau bagaimana. Nah, nanti akan saya coba mengungkap itu, dan saya akan tarik yang terkuatnya yang mengetahui tentang kejadian-kejadian dari tahun 2005 akhir sampai saat ini 2026 ya. Dan yang terbaru saat ini itu yang sedang terjadi banjir di mana-mana, khususnya di wilayah Jawa Barat ya, yang di area Bekasi sana dan sampai mungkin di Depok dan sekitarnya ya. Ya, mudah-mudahan yang sedang mengalami bencana itu
dimudahkan, segera bantuannya juga tersampaikan dan diberikan ketabahan, kesabaran yang terkena banjir, yang dampaknya semoga dijauhkan dari segala wabah penyakit yang terjangkit. Biasanya kan kalau banjir itu membawa penyakit juga ya. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit dan semoga bencana kali ini cepat terselesaikan, cepat surut ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kali ini saya akan langsung saja, saya mediumisasi dengan ditemani di sebelah kiri saya ada Mas Mugi ya. Mas Mugi, sehat Mas Mugi? Alhamdulillah ya, kita akan mencoba mengungkap ya, atau untuk sebagai wawasan saja, jadi ini tidak mewakili kebenaran 100%. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah pelajaran yang positif yang baik nantinya. Jadi agar kita untuk melangkah ke depannya itu agar lebih berhati-hati lagi ya. Artinya kalau kita hidup itu udah mengikuti pegangan atau sunnahnya Rasulullah, ya insya Allah kita bisa terselamatkan. Ya, ya kita langsung aja Mas Buki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang berada di dalam tasbih mutiara air tawar Lombok yang saya pegang, yang saya gunakan ini. Bantu saya membentengi tubuh mediator Mas Mugi dari segala unsur-unsur jin fasik, setan, iblis yang di luar maupun yang di dalam, semuanya dia terbenteng. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa menembus bentengan saya yang dibuat oleh malaikat dalam tasbih mutiara ini. Jika ada yang mencoba masuk menerobos bentengan yang dibuat, akan terlempar langsung ke neraka Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang di dalam semuanya akan terkunci terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa ikut campur atau nimbrung, terkunci terlebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan energi jin fasik negatifnya semuanya yang di dalam tubuhnya mediator Mas Mugi semuanya dikeluarkan terlebih dahulu melalui pori-pori kulitnya dan bisa dikeluarkan melalui sendawa-sendawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan nanti akan yang bisa masuk hanya yang asli yang saya tarik, yang dapat masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang berada dalam tasbih mutiara air tawar Lombok. Dengan izin guru saya, Sang Hyang Nurjani Nirwana, saya bantu saya menarik sosok gaib yang terkuat, yang mengetahui fenomenal atau bencana saat ini, yang khususnya bencana banjir yang sedang melanda yang di Bekasi sekitarnya atau wilayah Jawa Barat, yang tahu persis detail spesifiknya, tolong dipanggil, ditarik dan dimasukkan ke dalam tubuh jasad mediator Mas Mugi yang di depan saya ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk. Sallallahu. Alhamdulillah, yang saya maksud sudah masuk ke dalam tubuh mediator dan sudah mulai energinya bisa menguasai, sinkron ke dalam tubuh mediator. Hanya bagian perut ke atas yang bisa digunakan, digerakkan, bagian perut ke bawah semua terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa diajak berdialog dengan bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia fasih sempurna. Pita suaranya sinkron dengan mulutnya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa mengerti, menceritakan secara detail, secara rinci sebab musabab dan akibatnya tentang bencana alam banjir yang saat ini di Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Nah, permisi, saya berhadapan dengan siapa ini? Pangeran dari mana? Gunung Putri. Gunung Putri Bogor. Ya. Oh, ya permisi. Pangeran siapa ini saya berhadapan? Paku Bumi. Paku Bumi? Itu nama atau apa itu? Ya. Namanya Pangeran Paku Bumi.
Itu dulu itu kamu itu dari bangsa apa ini? Bangsa manusia? Iya. Ya, Oh, hidup di zaman siapa? wangi. Oh, hidup di zaman Kerajaan Siliwangi. Lah kamu ditugaskan lagi saat ini atau bagaimana? Ditugaskan atau hanya yang saat ini tinggal di dalam Gunung Putri itu? Hah? Biasa. Menunggu. Jadi sebagai penunggu Gunung Putri ya. Ya, Nah, berarti di situ ada ada semacam tempat atau kerajaan atau apa itu? Semacamnya itu sejenisnya, ya, kerajaan gaib. kerajaan gaib. Hmm, dan kamu itu sebagai pangerannya di sana. Ya, Namanya Pangeran Pakubumi. ya. Lah tugasnya apa di situ? Hmm? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Secara nyatanya, Ya, secara zahirnya itu, hmm, menjaga lingkungan dari siapa yang dari ulah manusia. ulah manusia? Iya. Ya, Oh, tapi saat ini kok itu banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau mungkin gempa bumi atau gunung meletus itu. Apakah itu saking sangat banyaknya perbuatan manusia yang sudah menyalahgunakan lingkungan hidup sendiri, alam semesta atau bagaimana? Hmm? ya. Tidak bisa menjaga apa yang sudah saya berikan. Jadi mengutamakan Kepentingan. lebih mengutamakan kepentingan pribadi, tapi dampaknya untuk semuanya ya nantinya ya. Hmm? Ya, Masya Allah. Kalau dilihat dari sudut pandangnya jenengan sendiri itu sudah seberapa parah? sudah parah. Sudah sangat parah. Ya, Kalau dipresentasikan itu berapa sekian persennya yang parahnya atau yang parahnya udah 70%. Lah itu apakah tidak ada cara mencegah? Katanya kan jenengan sendiri kan sebagai yang menjaga lingkungan situ, otomatis kan tidak sendirian ya, ya, beribu pasukan. beribu pasukan. Hmm. Nah itu cara menjaganya bagaimana yang kamu selama ini lakukan? Membersihkan tempat-tempat yang kotor. Oh, Saya terbatas. ilmu terbatas. Misalkan contoh itu ada yang merusak atau menebang secara liar itu, apakah tidak ada cara mencegahnya itu dari panjenengan sendiri dengan pasukannya itu? Mungkin dengan cara menakut-nakuti atau bagaimana itu? Dan Hmm? padahal pohon akar benteng agar tidak terjadi bencana. Iya, betul. Saya mengkeramatkan pohon-pohon. Oh, sebagai penunggu pohon contohnya gitu ya. Terus agar itu secara tidak langsung itu manusia itu akan takut dengan adanya jenengan yang tinggal di dalam pohon-pohon itu. Iya, Tapi nyatanya tidak efektif ya. iya.
Karena manusia mencari berbagai alasan dan mencari cara agar saya tersingkir dari situ. Oh, berarti termasuk dengan melakukan ritual-ritual itu caranya atau bagaimana? Oh, jadi ketika mau menebang pohon itu tidak langsung semena-mena langsung menebang pohon, tapi mereka manusia sendiri itu akan melakukan ritual terlebih dahulu gitu ya. Seolah-olah itu memberikan imbalan atau ganti rugi terhadap yang menunggu situ atau gimana nih? Menipu kami. Oh, apakah jenengan terima itu? Maksudnya suguhan-suguhannya itu? Tidak. Tidak. Ini pasukan saya. Oh, yang pasukannya ya. Artinya berarti tidak hanya di dalam kehidupan manusia saja banyak misalkan di instansi pemerintah itu banyak yang oknum-oknum yang nakal gitu ya. Seperti itu. Padahal pada dasarnya itu secara hukum aturan itu memang bagus ya. Ya. Nah, terus kalau boleh tahu, kalau ini sudah sampai 70% ya, itu dampak terhadap lingkungan secara nyata ini khususnya bagi para umat manusia itu nantinya apa? Hmm. Tahu bahwa itu Hmm. tapi karena Nah, apakah itu juga termasuk daripada akhir zaman itu sendiri? Iya. Oh. Nah, otomatis kan itu juga kan tidak hanya semena-mena karena keinginan itu pun juga manusia itu sendiri apakah karena saking banyaknya dibisiki oleh dari golongan-golongan yang untuk menyesatkan, untuk selalu melakukan kemaksiatan, kangkara murkaan gitu. itu Udah pasti ya. Iya. Nah, juga termasuk apakah juga termasuk itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Iya. Ya, Masya Allah ya. Jadi karena ulah segelintir orang yang mementingkan kepentingannya sendiri, akhirnya dampaknya keseluruhan ya. Efek buruknya itu seperti itu ya. Nah, terus kalau boleh tahu, kalau boleh disampaikan, dijelaskan untuk cara menanggulanginya nih, untuk cara mengantisipasinya agar itu tidak sampai terjadi lagi yang namanya bencana-bencana gitu kan. Itu harus apa yang harus dilakukan dari manusianya sendiri? Mendekatkan diri terhadap yang kuasa. Ya. Jadi karena saking jauhnya orang-orang saat ini itu dengan Allah gitu ya. Ya. Itu saja. Hanya tahu kulitnya saja. Lah apakah yang di setiap daerah itu sendiri paku-paku buminya itu sudah tidak lagi bekerja atau enggak berfungsi atau bagaimana? Masih berfungsi. Masih berfungsi. Ya, makanya bencana-bencana ini sebenarnya. Oh, jadi sudah diredam, secara diminimalisir oleh paku bumi itu sendiri ya. Oh, sebenarnya terima kasih terhadap paku-paku bumi. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan menjalankan tugasnya itu. Ya. Itu hanya tugasnya yang sebagai menjaga saja ya. Nah terus
seandainya tidak bisa diminimalisir atau tidak bisa diantisipasi, apa yang terjadi nantinya? Semakin parah. Masya Allah, ya, subhanallah. Ya, harus dari diri kita sendiri dimulai diperbaiki ya, kalau kayak gitu ya. Disampaikan, ya mudah-mudahan nanti siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menyadarkan terhadap orang-orang yang selalu mementingkan sendiri, kepentingan sendiri dari keuntungan finansial atau uang apapun itu, jadi lebih sadar terhadap lingkungan, terhadap hukum-hukum alam dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saya bisa menghukum, sudah saya hukum. Ya. Ya mungkin bisa juga dengan cara ditakut-takuti manusianya itu. Heeh. Oh, sudah tidak pada takut ya, karena itu ya tadi dengan melalui bantuan ritual-ritual itu ya. Ya. Nah, terus ini 2026 ya, 2026. Apakah akan lebih buruk lagi daripada tahun sebelumnya? Tidak. Dan pesan apa untuk terhadap umat manusia saat ini yang masih menjalani kehidupan? Menjaga diri, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuasa ya. Nah, selain tadi yang dibilang tuh banyak kerusakan itu ya kan, apakah itu kan termasuknya juga hanya lebih lebih dominan terhadap unsur-unsur atau kaitannya dengan zahir ya, dengan alami ya gitu ya. Nah, apakah tidak ada sumbangsih atau pengaruh selain itu, misalkan dari banyaknya kemaksiatan sendiri atau banyaknya orang-orang atau lingkungan di sekitar itu melakukan dosa-dosa gitu? Ya, jadi bukan hanya tidak melestarikan alam kan? Iya. Jadi karena saking banyaknya yang menempati wilayah-wilayah tersebut itu, yang antara kebaikan dan kemaksiatan itu lebih lebih banyak kemaksiatannya gitu. Iya. Oh, masya Allah. Yang di pikiran mereka hanya uang. Ya. Yang di pikirannya hanya uang. Masya Allah. Ya, disangkanya itu uang itu adalah segalanya, bisa untuk kebutuhan yang dia inginkan. Disangkanya itu adalah uang itu adalah kekal. Mungkin seperti itu pemahaman dan pemikirannya itu. Masya Allah, ya. Berarti kamu yang ditugaskan kembali untuk menjaga lingkungan tadi dari hidup zaman kerajaan Siliwangi. Nah, kalau hidup di zaman Prabu Siliwangi, ya, jenengan itu tahu nggak sekarang keberadaannya beliau itu di mana? Tahu. Apakah jenengan juga masih ikut beliau? Oh. Cuma ajaran yang beliau anu sekarang. Oh, ya. Ya. Nggak apa-apa. Baik. Nah, terus dengan banyaknya kejadian seperti ini, bencana seperti ini, apa yang dampak
yang sampean atau jenengan terima itu apa? Hmm? Lebih damai. Lebih damai. Enggak, maksudnya kan banyak bencana sekarang nih, ya kan? Entah longsor itu, apa, gunung meletus. Nah, dari dampak itu sendiri apa yang jenengan rasakan dampaknya? Apakah berdampak kepada jenengan? Iya? Oh, gitu ya. Secara tanggung jawabnya itu, seperti lalai gitu ya, tapi kan itu tidak menjadi kuasanya sampean sendiri gitu kan? Ya ya, paham paham. Baik baik baik. Ya sudah, kalau memang seperti itu adanya, eee, apakah ada petunjuk lain dengan kejadian ini? Apa itu ke depannya? Untuk ke depannya nih ya, apa? Oh, itu untuk mengantisipasinya ya? Oh, jadi cintailah alam gitu ya? Oh, ya ya ya, ya mudah-mudahan. Nah terus sekarang kan terkait dengan, Siliwangi ya, berarti kan kaitannya dengan mungkin dengan Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat itu pemimpin secara, eee, nyata saat ini, itu kan mungkin bisa dilihat secara sekilas itu kayak mengembalikan seperti budaya-budaya leluhur dulu gitu. Apakah itu juga termasuk pemimpin yang baik, yang bagus, yang harus diikutin gitu? Iya? Ya, karena dia titisan. Oh, ada titisannya. Jadi pemimpin yang sekarang saat ini memimpin itu ada titisannya ke Prabu Siliwangi? Iya, kan Oh, iya 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 iya. Makanya kok dengan cinta, apa, budaya leluhur itu lebih diutamakan gitu kan. Mmm, ya ya ya. Ya mudah-mudahan dari yang menentang dan yang mendukungnya ya, mudah-mudahan lebih banyak yang mendukungnya ya, agar dijadikan lagi wilayah Indonesia terutama Jawa Barat menjadi dan sekitarnya lah untuk khususnya ya, jadi bumi atau alam yang lebih asri kembali seperti seperti dulu dan akhirnya dijauhkan lagi dari yang namanya bencana-bencana atau teguran-teguran, eee, surat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mmm. Lah kalau terkaitnya dengan ini kan katanya menurut dari riwayat-riwayat gitu ya, dari entah itu apakah ada kaitannya ini sudah zaman akhir, udah mau zaman, eee, pemimpin akhir zaman itu akan muncul atau bagaimana ini? Hah? memang sudah muncul. Memang sudah muncul? Cuman belum diketahui? Hanya Mmm, segelintir orang yang tahu. mmm. Nah kalau memang sedikit saya mau tanya tentang, eee, dengan ramalan Jayabaya itu atau Serat Siliwangi apakah jenengan itu mengetahui? Tidak? Mmm, mhm. Ya ya ya, ya sudah kalau memang tidak mengetahui. Ya, ya ini saya sebelumnya ya, mohon maaf sudah menghadirkan jenengan dan alhamdulillah mau hadir ke sini dan sedikit membuat wawasan bagi saya pribadi khususnya. Mudah-mudahan umumnya nanti setelah nanti saya, tayangkan di video, mudah-mudahan bisa setidaknya itu mengurangi, atau menjadikan sebagai bahan wawasan, bagi yang nanti akan menonton. Nah, khususnya yang di sini saat ini ya, mudah-mudahan. Dan silakan
Saya sangat berterima kasih mau hadir dan mau bisa menyampaikan pesan-pesan dan mudah-mudahan bisa didengar, bisa langsung dilaksanakan nantinya dengan yang terkait nantinya ya. Dan silakan jenengan boleh keluar dan kembali ke tempat asal yang saat ini jenengan tempatin di mana, Gunung Putri ya. Ya, nanti langsung bisa datang. Nah, nanti ini saya mau titip nih biar nanti lebih semangat lagi dalam menjaga, mungkin mempunyai cara tersendiri ketika ada orang-orang yang melakukan ritual dengan cara meminta bantuan dari pihak ketiga agar bisa merusak alam misalkan dengan kepentingan dia sendiri ya. Nih, sedikit saya kasih ilmunya ya. Dan izin kuasa Sang Hyang Rujuna saya masukkan ilmu dari Islam untuk menghalau apa lebih kuat. Sallallahu sallallahu. Ya, silakan jenengan boleh pamit, boleh keluar, boleh kembali. Terima kasih. Silakan keluar mudah keluarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya jenengan sendiri yang keluar dan tidak membawa apapun kecuali hanya kotoran dan jenengan yang dibawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar. Rampes. Keluar langsung kembali ke tempat asalnya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Langsung sampai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hilang. Kembali ke jasadnya. Dan di powernya kembali serba sedia kala ya, lemas-lemas dihilangkan, pusing-pusingnya dihilangkan, sakit-sakitnya dihilangkan. Allah keluar semua. Sallallahu yang masih terus saya melihat Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kotoran yang masih menggumpal mengerak yang tersisa dalam efek mediumisasi semuanya keluar mulai muntahan Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ya sesi mediumisasi terkait dengan banyaknya bencana alam yang saat ini kita sering lihat di media televisi, surat kabar atau apapun yang kita lihat kemarin, terkhususnya saya pribadi lihat itu di wilayah Jawa Barat, khususnya Bekasi itu di mana-mana banyak yang banjir ya. Mudah-mudahan segera banjirnya teratasi dan kembali normal, kembali aktivitas seperti biasa, dijauhkan dari segala penyakit-penyakitnya nanti, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan terhadap para korban bencana banjir di lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua khususnya dan umumnya untuk semua yang menonton video-video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.